Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. Kali ini berita datang dari Gatot Nurmantio yang pernah menagih hutang 1,5 triliun rupiah ke Jokowi. Saksinya adalah Yusuf Kala. Gatot Nurmantio mengungkap dinamika proses dia diganti oleh Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Gatot mengatakan begitu tahu Presiden Jokowi mengirimkan surat calon tunggal Marsikal Hadi ke DPR sebagai penggantinya. Gatot menemui Jokowi di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Gatot menagih hutang ke Jokowi soal kewajiban pemerintah 1,5 triliun rupiah kepada TNI. Saksinya ada kok saat itu, yaitu Wakil Presiden Yusuf Kala. Gimana ya momen itu terjadi dan kenapa sih bisa pemerintah berhutang kepada TNI sampai 1,5 triliun rupiah? Nah, begini kisah Gatot saat dinamika pergantian Panglima TNI di zamannya. Gatot menceritakan soal dia menagih Presiden Jokowi perihal hutang pemerintah kepada TNI dalam sebuah wawancara khusus majalah Forum Keadilan edisi Oktober 2021. Mantan Pangkostrat itu mengatakan langsung saja nembak Jokowi agar pemerintah menyelesaikan hutang tersebut begitu dia tahu Presiden mengajukan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai calon Panglima TNI. Kalau tidak segera dilunasi maka TNI akan kekurangan anggaran. Dia juga mengatakan pertemuan di Istana Bogor itu ada saksinya, yaitu Yusuf Kala. Ada Pak JK di situ. Saya sampaikan, Pak Presiden, saya berterima kasih sudah diberi kesempatan sebagai Panglima TNI selama 2 tahun lebih. Dan Bapak sudah mengajukan Pak Hadi sebagai pengganti saya. Saya hanya menyampaikan bahwa pemerintah berhutang kepada TNI 1,5 triliun rupiah. Mohon dilengkapi kalau tidak ada anggaran-anggaran yang terpakai untuk ini. Kata Gatot menceritakan momen tersebut. Gatot juga menjelaskan hutang tersebut adalah untuk membiayai operasional operasi penyekatan Marawi. Gatot juga menjelaskan operasi ini mencegah pelarian dari Filipina Selatan masuk ke Indonesia. Selain menagih hutang triliunan itu, Gatot juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera melantik Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Gatot juga tidak ingin berlama-lama pelantikan Panglima TNI penggantinya itu, sebab belajar dari pengalaman ketika ia menggantikan Jenderal Muldoko sebagai Panglima TNI, proses serah terima jabatan dari Jenderal Muldoko kepadanya itu molor hampir 1 bulan. Oleh sebab itu, kata Gatot, dia juga langsung menyerah terimakan jabatan Panglima TNI ke Marsikal Hadi. Sehingga Marsikal Hadi pun dilantik oleh Presiden Jokowi pada Jumat 8 Desember 2017 yang lalu. Kemudian pagi harinya Gatot memutuskan serah terima jabatan. Pelantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto berdasarkan keputusan Presiden nomor 83 TNI tahun 2017 tertanggal 8 Desember 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dilanjutkan penyematan tanda pangkat dan jabatan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Ini berita datang dari mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Videonya viral, banting HP di hadapan Akbar Faisal. Apakah gerangannya? Mantan Panglima TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio tengah menceritakan tentang bela negara dan jati diri TNI. Di tengah obrolannya dengan Akbar Faisal tersebut, Gatot tiba-tiba membanting handphone miliknya. Dilansir dari kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored, pada Jumat 29 Oktober, Gatot awalnya membahas jati diri TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dari ini kita turunkan lagi kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Bab 2 Pasal 2 tentang jati diri TNI yang pertama adalah tentara rakyat. Begitu tuturnya. Kemudian Gatot menegaskan bahwa TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat serta untuk dan oleh rakyat. Setelah itu Gatot mulai bicara tentang adanya pernyataan bahwa rakyat adalah milik Presiden. Gatot kemudian membanting HP miliknya, seraya menanyakan kepada Akbar apakah ia boleh membanting HP tersebut. Lalu Akbar menjawab boleh. Bung Akbar, ini HP saya banting boleh nggak? Begitu tanyanya. Gatot lalu memungut kembali HP tersebut dengan bantuan Akbar sambil berkata bahwa HP tersebut adalah miliknya.
Selanjutnya, suasana yang sempat tegang kembali mencair setelah Gatot menyatakan hal itu hanya sebuah ilustrasi. Dia bahkan berkelakar, menyebut bahwa HP tersebut bukan HP betulan, kemudian disambut oleh gelak tawa dari Akbar Faisal. Gatot mengaku membanting HP tersebut untuk mencairkan suasana yang cukup tegang ketika membahas tentang adanya pernyataan tersebut. Kemudian Akbar menjelaskan bahwa ia tengah berupaya menerjemahkan pola pikir dari seorang panglima terkait hal itu. Gatot juga lalu menjelaskan bahwa itulah yang akan terjadi apabila ada pemikiran kalau rakyat adalah milik presiden. Karena itu artinya rakyat juga milik polisi, kehakiman, dan juga tentara. Dengan demikian menurut Gatot, rakyat berarti bisa dibuang, disakiti, atau bahkan dibunuh kapanpun. Ada hal yang penting yang menyatakan bahwa rakyat adalah milik presiden. Adalah milik presiden. Bung Akbar, ini HP saya. Saya banting, boleh nggak? Boleh. Karena milik saya kan? Iya. Itulah bahayanya. Iya, paham saya. Oke. Itulah yang terjadi. Karena berpikir bahwa rakyat milik presiden. Berarti rakyat juga milik polisi, rakyat juga milik kehakiman, rakyat juga milik tentara. Okay. Berarti kapanpun dibuang, mau disakiti, mau dibunuh, karena yang diremas itu rakyat. Nasib Jokowi di ujung tanduk, orang-orang meminta turun sebelum 2024. Nasib Presiden Jokowi tampaknya berada di titik nadir. Netizen mengungkapkan kekesalannya pada orang nomor 1 tersebut di sosial media. Bahkan, tagar turunkan sebelum 2024 menjadi trending topik. Misalnya saja pada akun @anto28 menyebut bahwa Jokowi sudah layak untuk turun dari jabatannya. Ia menyebutkan setidaknya ada 9 poin yang mendasari apa yang ia katakan. Misalnya, soal utang meroket, BUMN rugi, TWK pelemahan KPK, dana haji digunakan untuk infrastruktur, ekonomi anjlok, PPN sembako dan pendidikan, korupsi bertambah subur, pengangguran meningkat, meroketnya TKA dari Cina. Ada pula akun dari @yandiaksara yang menumpahkan kekesalannya terhadap dampak dari hasil Pilpres 2019 yang lalu. Nyoblosnya 5 menit, menderitanya bertahun-tahun. Lontong dasar. Begitu tulisnya. Kemudian ada juga akun dari Awalkoe yang menyindir gaji komisaris yang ratusan juta, tapi perusahaannya mengalami kebangkrutan. Ada gaji komisaris BUMN ratusan juta rupiah, tapi perusahaannya rugi mulu dibiarkan. Ada rakyat makan susah, tapi sembako mau dipajaki. Begitu tulisnya.